Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello travelers. Saat ini aku dan keluarga mau liburan ke puncak. Aku pilih Taman Safari buat liburan kali ini. Soalnya udah lama banget nih nggak kesini. Untuk tempat menginapnya aku pilih di Le Eminence Hotel. Baru pertama kali juga nih aku kesini. Padahal aku udah sering banget bolak-balik puncak. Aku akan bahas dari perjalanan awal hingga pulang lewat jalur alternatif Jonggol. Juga nggak lupa aku bakal spill biaya-biaya selama aku di puncak ya travelers. Tonton terus ya videonya. Jam 5:30 kita berangkat dari Karawang lewat Tol Jagorawi. Sebenarnya planning kami berangkat sebelum jam 5 biar gak kena macet dari Ciawi ke Cisarwanya. Di Taman Safari nanti kita akan ketemuan sama keluarga suami dari Cianjur. Sempat agak galau sih mending lewat Cianjur atau lewat Cisarua. Karena kedua jalur itu punya tantangan tersendiri. Kalau lewat Cianjur, menurut suami sih mulai jam 8 pagi jalur puncak jadi searah atau buka tutup gitu. Sementara ke Cianjur sendiri, kalau dari Karawang paling cepat bisa nyampe 2,5 jam. Belum lagi dari Cianjur ke puncaknya bisa sejam lebih. Takutnya bakal kena buka tutup di puncak ke arah Taman Safarinya. Pada akhirnya, aku dan suami memutuskan pakai jalur Ciawi dan gak bareng dengan keluarga dari Cianjur. Menurut info juga, lewat Ciawi itu diberlakukan ganjil genap. Tapi kita akan coba buktikan ya, apa benar ganjil genap? Sekitar jam 7 kita udah sampai Ciawi nih. Tuh bisa dilihat kan, bener-bener macet. Meskipun macet, tapi di Ciawi ini udaranya sejuk. Jadi aku dan anak-anak pun masih enjoy menghadapi kemacetan ini. Banyak banget ya calo yang mengarahkan untuk ke jalur alternatif. Tapi banyak juga para pengendara mobil yang nggak pakai jasanya dan tetap pakai jalur utama. Kalau dilihat dari plat nomornya sih, ada yang ganjil, ada juga yang genap. Dan ternyata memang tidak diberlakukan ganjil genap. Sebenarnya di jalan bisa kita konfirmasi sih ke Bapak Polisi, apakah saat itu sedang diberlakukan ganjil genap atau tidak. Dan bisa kita lihat juga nih, jalur dari Ciawi Puncak udah searah. Jadi alhamdulillah nih agak lancar. Nah, tapi di jam 7 keluarga dari Cianjur baru mau jalan nih ke Taman Safari. Dan pastinya akan kena buka tutup dari arah Cianjur ke Cisarwanya. Sekitar jam 8 kami sampai di jalur Taman Safari. Dan kami pun tidak lupa untuk beli wortel buat kasih makan rusa dan zebra. Dan bener kan, keluarga dari Cianjur kena buka tutup ternyata. Menurutku sih saat itu pasti bakalan lama banget nyampenya ke Taman Safari travelers. Karena infonya buka tutup akan kembali dibuka sih di jam 12:30 siang. Jadi, akhirnya kita putusin buat ketemuan di Istana Panda aja nanti. Jam 9-an kita masih antri beli tiket. Nah, pas di sini lumayan lama sih nunggunya. Karena pada saat itu tuh banyak banget kedatangan family gathering dari beberapa perusahaan. Ketika kami menanyakan kondisi yang dari arah Cianjur, ternyata dong mereka udah sampai Taman Safari dan lagi antri juga untuk beli tiket. Setelah dikonfirmasi, ternyata mereka pakai jasa calo.
Jadi setelah dari Masjid At-Tawun mereka belok kanan dan keluar langsung di jalan Taman Safari. Deket banget ke arah antrian tiket. Sayangnya pada saat itu nggak sempat divideoin. Untuk jasa calonnya sendiri saat itu 100.000. Karena calon tersebut harus setor ke banyak Pak Ogah sepanjang jalan alternatif. Menurutku sih worth it banget ya. Kita bisa beli waktu beberapa jam dengan 100.000. Untuk jalurnya sendiri pun bisa dilewati sama mobil non-SUV kok. Jam 10:30 kita baru bisa masuk ke area Safari Journey. Oh iya travelers, untuk tiket harganya untuk weekday di atas 6 tahun itu 230.000 ya. Untuk di bawah 6 tahun itu 200.000. Sedangkan untuk weekend atau hari libur dan tanggal merah untuk di atas 6 tahun itu 255.000. Untuk di bawah 6 tahun 225.000. Aku seneng banget deh lihat hewan-hewan di Taman Safari. Selalu sehat-sehat dan dirawat. Dan gak pernah bosan juga nih untuk kasih makan rusa dan zebra. Di area jerapah, masih di area Safari Journey, ternyata bisa kasih makan jerapah juga loh, travelers. Untuk kasih makan ini, satu mobil dikenakan biaya Rp300.000. Sebelum kasih makan, jangan lupa ya, cuci tangan dulu. Dan juga A-nya ramah banget, ngejelasin jerapah dari nama, umur, habit, sama keunggulan jerapah. Terus bantu foto dan videoin juga. Jujur seru banget karena ini pengalaman baru aku dan anak-anak. Siapa nih yang udah pernah juga? Yuk kita lanjutin Safari Journey lagi. Kita sekarang lagi di area harimau India atau Bengala. Ternyata harimaunya lagi pada bobo cantik nih travelers. Ada juga badak. Ini apa ya namanya? Mirip banteng ya. Kayaknya seru ya ngetrek pakai gajah. Jadi penasaran deh kayak gimana. Kita memutuskan untuk langsung menuju Istana Panda. Dan kita parkir di dekat halte bis menuju Istana Panda. Karena kita pakai bis khusus yang disediakan Taman Safari untuk ke sana. Yeay, kita udah sampai dan udaranya seger banget ya.
Karena aku lapar banget nih travelers, jadi kita langsung aja ke restonya. Sampai lupa nih untuk divideoin saking laparnya. Menu yang aku pilih ada butter rice, sop buntut, juga sate marangi. Untuk harganya butter rice 65.000, sop buntut 150.000 dan sate marangi 85.000. Minumnya sih aku bawa air mineral travelers. Sop buntutnya juara sih, dingin-dingin cocok banget deh. Setelah itu kita keliling-keliling lihat panda. Gemoy banget ya travelers. Kita nggak kasih makan red panda karena mereka udah kekenyangan dan lagi tidur deh kayaknya. Di area sini juga ada bunga edelweiss. Cantik ya. Bunga ini biasa ditemuin di puncak gunung loh. Oh iya travelers, sinyal di sini agak susah nih. Kita bisa pakai free wifi Taman Safari yang lumayan kenceng di all area Taman Safari. Asik banget di atas, lihat-lihat panda dan beli beberapa souvenir. Dan setelah foto ikonik di patung panda, jam 3 kita cus lagi deh ke bawah. Beberapa area parkir penuh banget. Mungkin karena weekend ya. Tapi alhamdulillah pas banget nih kita nemuin parkir di area deket gajah. Karena udah kesorean, kita putusin buat tidak menonton animal show, cowboys, kasih makan penguin, lihat-lihat binatang, ataupun ke baby zoo. Akhirnya kita coba untuk naik gajah. Saat itu kita beli 2 tiket buat naik gajah. Untuk tiket gajah 500.000 untuk 2 gajah ya. Dan ada deposit 100.000. Ini penting banget ya travelers. Untuk tiket gajah bayarnya cashless ya. Bisa pakai QRIS ataupun gesek kartu debit. Dan untuk depositnya harus pakai cash. Nanti akan dikembalikan setelah selesai. 1 gajah itu untuk 2 orang. Maksimal kita bisa naik gajah di jam 4. Dan apabila gerimis ataupun hujan, ekspedisi gajahnya ditunda dulu atau di cancel kalau misalnya hujannya nggak reda-reda nih. Untuk ekspedisinya sendiri sekitar 20 menit ya. Naik gajah ini trekkingnya seru banget loh travelers. Kita diajak masuk lagi ke safari journey. Kita bisa sambil lihat beruang madu. Beruangnya dari Sumatera dan dari Kalimantan. Ada juga rusa, kuda Nil, sapi Afrika. Dan di saat yang bersamaan, Om, tentunya anak-anak pada naik kereta gantung. Untuk tiketnya sendiri 50.000 per orang, 2 kali balikan. Jadi rutenya itu kita ke atas, lalu ke bawah lagi, ke atas lagi dan ke bawah lagi. Seru banget kan? Setelah kita asik naik gajah dan kereta gantung, kita bersama-sama naik kereta mini buat lihat mini zoo dari luar. Setelah kita asik main sama gajah dan kereta gantung, kita putusin buat naik kereta mini buat lihat baby zoo dari luar. Di kereta ini, jujur aku baru pertama kali nih. Aku pikir kereta wisata biasa aja, tetapi ternyata kita masuk ke terowongan yang gelap banget. Kita diperlihatkan diorama zaman purba, ada dinosaurus, manusia purba, dan tulang fosil. Menarik sih.
Tapi di tengah-tengah ada ledakan api sebanyak 2 kali. Cukup kaget banget nih. Untuk naik kereta ini gratis ya travelers, cukup menunjukkan gelang kita aja. Dari kereta mini, alhamdulillahnya kita masih kebagian nih beberapa mainan anak. Dan masih sempat juga nih buat nonton show gajah. Setelah acara gajah selesai, kita bisa beli baju yang gambarnya merupakan hasil lukisan dari gajah yang di-print di kaos gitu. Harganya 100.000 per baju ya travelers. Setelah menonton pertunjukan gajah, akhirnya kita pulang dan menuju hotel. Pas pulangnya kita cukup antri juga nih dan untungnya bisa nyalip-nyalip. Perjalanannya diselimuti hujan, gerimis, dan kabut juga nih travelers. Sesampainya di hotel udah lumayan malam. First impression-nya saat masuk ke lobi areanya luas banget travelers. Setelah check-in, akhirnya kami ke kamar buat istirahat deh. Kami dapat kamar di lantai 3. Pada saat masuk ke kamar, kamarnya terlihat mewah. Dan balkonnya juga bersih, enak banget deh buat nongkrong. Untuk lantai 3 sih menurutku pas banget ya, nggak terlalu jauh melihat view untuk ke bawah. Kamar ini udah ada bathtubnya juga loh travelers, nyaman sih menurutku, harga dan fasilitasnya sangat sesuai. Buat booking hotelnya, aku booking 2 bulan sebelumnya ya. Aku booking hotelnya via website Trustmila Eminence dan pakai diskon promo. Karena ketika aku bandingkan dengan online booking lainnya, booking via website lebih murah loh. Saat itu aku dapat di harga 1.400.000 untuk junior suite. Sudah include breakfast ya untuk 2 orang. Ini nih traveler, suasana di pagi hari ketika melihat view dari balkon. Enak banget, apalagi sambil ngopi ataupun ngeteh.
Setelah sarapan, kami langsung jalan-jalan ke area rekreasi pesawahannya. Suasananya seger dan asri ya travelers. Di area rekreasi ini ada playground, mini zoo, lalu pesawahan. Juga ada flying fox-nya loh, lalu kita bisa main-main air juga nih di sungai travelers. Ini pesawahannya yang tertata gitu, ada bunga mataharinya juga loh, enak banget deh buat jalan-jalan. Nah, sebelah kanan ada playground. Kita bisa main air di sungai nih, BTW hati-hati licin ya. Nah, kita sekarang lagi jalan menelusuri jalan setapak. Ternyata jalan ini melingkar loh menuju tempat tiket tadi di depan. Untuk flying fox-nya ada di atas ya, terus aja jalan memutar. Anak aku sih tertarik sama permainan flying fox. Untuk area ini dibatasi ya, khusus untuk anak di atas 6 tahun. Sekarang persiapan untuk naik flying fox-nya. Lumayan seru dan jauh loh travelers. Untuk flying fox biayanya di bawah 100.000 ya, kalau nggak salah sih sekitar 75.000. Untuk harganya bisa saja berubah ya travelers. Ini view-nya dari pesawahan ke bangunan hotel. Besar juga ya hotelnya. Selanjutnya anak aku naik kuda poni. Untuk kuda poninya sekitar 45.000 ya per orang. Untuk memanah dan ATV juga ada. Cuman pada saat kita mau coba ATV, tempatnya itu agak kosong gitu travelers, nggak ada yang jaga. Mungkin kalau sore ada kali ya. Sebelum pulang, kami menyempatkan makan siang di Nicole's Kitchen karena deket banget nih dengan Leminence. Lalu, pada saat kita cek map, jalanan ke arah puncak Jakarta juga merah padat banget saat itu. Jadi kita putuskan untuk main dulu deh di area Nicole's. Kita coba ke area Coklat Factory buat bikin coklat sama pizza. Tapi saat itu trainernya lagi berhalangan, jadinya kita hanya beli cemal-cemil aja deh di sana. Gak kerasa nih, sudah jam 4, tapi jalanan masih merah merona, baik di jalur puncak juga tol Jagorawi. Akhirnya, kita putuskan untuk ambil jalan alternatif. Dulu aku pernah lewat alternatif ini. Jalannya agak serem apalagi malam karena jarang banget ada kendaraan. Tapi secara waktu tempuh bisa lebih cepat, jadi kita targetin di Jonggol sebelum gelap. Untuk aksesnya sendiri di pertigaan setelah Kota Bunga, kita belok kiri ya.
Sejauh ini jalannya sudah diaspal beton ya, cuman untuk kendaraan masih terbilang sepi. Dari Maps diinfoin cuma 1 jam buat ke Jonggol. Nah, setelah 20 menitan jalan, kita nemuin jalan yang masih diperbaiki. Jalannya tidak lancar, banyak jalan berlubang juga. Tapi sepertinya di tahun 2024 akan selesai nih jalannya, jadi bisa sebagai alternatif nih travelers. Jalannya buat 2 mobil ya ini, jadi harus hati-hati. Di sini juga ada perbaikan jalan, harapannya dalam waktu dekat sudah selesai ya. Di daerah sini udah mulai jalan akses banyak rumah ya. Akhirnya kita sampai juga nih di Jonggol Travelers. Dari sini bisa ke Jakarta, juga ke Karawang ya daerah aku. Cukup sekian sharing liburanku kali ini. Terima kasih sudah menonton ya Travelers. Silahkan di subscribe dan di like. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.